Bani Hasyim, kisah para leluhur Nabi Muhammad SAW. Video ini mengisahkan kehidupan Hasyim bin Abdi Manaf dan keturunannya, bagaimana kemuliaan pribadi-pribadi mereka dalam memimpin orang-orang Mekah, bagaimana pengorbanan mereka dalam melayani tamu-tamu yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah jadikan beliau pemimpin para nabi. Allah dan para malaikat bersalawat atas nama Nabi Muhammad. Baru kemudian Allah perintahkan kita untuk menyampaikan salawat dan salam atas beliau. Allah undang Nabi Muhammad SAW bertemu secara langsung dengannya di Sidratul Muntaha melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sementara Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersungkur pingsan karena tak mampu. Begitulah sedikit gambaran kedudukan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW umat paling mulia, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi bagian umat ini. Allah jadikan Madinah menjadi tanah suci karena di sana tempat hidup dan makam jasad makhluk hidup paling mulia, Muhammad SAW. Zaman terbaik, kata Nabi SAW, adalah zaman ketika beliau berada di dalamnya. Sahabat beliau adalah orang-orang mulia. Allah jadikan istri-istri beliau menjadi ibu kaum mukminin, dan Allah jadikan kehadiran beliau di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sementara nabi-nabi lain hanya diutus untuk bangsanya saja. Alhasil Allah memuliakan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia ini. Lalu mungkinkah Allah memilih para leluhur Nabi SAW dari orang-orang yang menyekutukannya? Bagaimana dengan ibu yang Allah pilih untuk mengandung dan melahirkan beliau ke dunia? Bagaimana pula dengan ayah yang Allah pilih membawa benih beliau? Bagaimana pula dengan kakeknya dan setiap orang yang Allah pilih membawa benih Nabi SAW hingga Nabi Adam alaihissalam? Maka mustahil jika para leluhur Nabi SAW bukan manusia-manusia suci pilihan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Allah memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hasyim." Hadis riwayat Muslim. Bani Hasyim atau keturunan Hasyim memang dikenal paling menonjol di antara kaum Quraisy. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga Mekah. Selain Nabi sebagai tokoh utamanya, adalah tokoh-tokoh penting lainnya seperti Abdul Muthalib dan anak-anaknya, Abdullah ayah Nabi, Abbas, Hamzah, dan Abu Thalib. Ketiganya adalah paman Nabi. Semuanya pendukung perjuangan Nabi SAW. Hamzah syahid dalam perang Uhud, sedangkan Abu Thalib tahun wafatnya dikenal dalam sejarah sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Sejarah juga mencatat nama-nama Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Nabi yang memimpin rombongan dalam hijrah pertama ke Habasyah. Dia syahid dalam perang Mu'tah. Juga Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, mufasir termuda berkat didikan beliau, dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW. Sayyidina Ali memiliki peran khusus dalam perjuangan Nabi SAW. Sejak kecil dia tinggal bersama Nabi SAW dan mendapat didikan langsung dari beliau. Maka tak heran jika dalam usia masih belia dia sudah berani menerima tugas besar dengan risiko kematian. Demi cintanya kepada Rasulullah SAW, dia rela tidur di tempat Nabi untuk mengelabui orang-orang yang ingin membunuh Nabi saat Nabi akan berhijrah. Pada perang Khandak dalam usia belasan tahun, dengan diiringi doa Rasulullah SAW, dia berhadapan satu lawan satu dengan seorang jawara, pendekar kafir Quraisy, Amr bin Abdi Wud. Berkat doa Nabi SAW,
Ali layaknya dikelilingi perisai bajai yang melindungi dirinya, dan dia berhasil mengalahkannya. Terselip kalimat di antara doa Rasulullah SAW. Hari ini kekafiran yang sempurna berhadapan dengan keimanan yang sempurna. Dalam segala sesuatu, Rasulullah SAW adalah suri toladan dan guru satu-satunya bagi Sayyidina Ali. Aku mengikuti Rasulullah seperti anak unta mengikuti induknya. Demikian ucapan Sayyidina Ali mengenai gurunya. Dalam kesempatan lain dia juga berkata, aku tidak memiliki ilmu terkait sesuatu apapun kecuali sampai Rasulullah SAW mengajarkannya kepadaku. Sedangkan Nabi bersabda, aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa hendak memasuki kota ilmu, selayaknya melewati pintunya. Cukuplah ungkapan ini menunjukkan derajat keimanan Sayyidina Ali. Nabi ingin mengatakan bahwa selain beliau, tak ada orang yang memiliki ilmu setinggi Sayyidina Ali, anak didiknya. Dan siapapun yang menginginkan ilmu Nabi, jalurnya harus melalui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, putri tercinta Nabi SAW. Dari mereka, Allah memberi Nabi Muhammad SAW keturunan yang sangat banyak yang tidak terputus hingga hari kiamat. Di akhir hayatnya, Sayyidina Ali dibayat sebagai khilafah keempat dari Khulafaul Rasyidin setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidakkah engkau rela wahai Ali, posisi kedudukanmu di sisiku ibarat posisi Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi lagi sesudahku. Begitulah peran Sayyidina Ali bin Abu Thalib dalam mendukung perjuangan Nabi SAW. Keduanya ibarat dua buah dari pohon yang satu.